Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pedian Safara Sabdan Suarso dengan NIM J500-210-152 akan mempresentasikan tentang sirkulasi prenatal atau sistem kardiovaskular. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi sistem kardiovaskular yaitu sistem peredaran darah yang mengangkut cairan ke seluruh tubuh, terdiri dari sistem pada jantung dan pembuluh darah, kemudian membentuk jaringan transportasi darah atau sistem kardiovaskular pada jantung. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasinya. Jadi sirkulasi prenatal ditandai oleh aliran darah paru-paru yang sangat sedikit, kemudian pertukaran gas di plasenta, lalu pengiriman nutrisi ke janin melalui plasenta, lalu pirau kanan ke kiri di jantung. Berikutnya sistem limfatik. Jadi sistem limfatik ini yang pertama terdiri atas cervical lymph node, kemudian palatin tonsil, timus, lalu berikutnya terdapat axillary lymph node, lalu ada right lymphatic duct, lalu ada spleen, lalu terdapat cisterna Shaylee, thoracic duct, dan yang terakhir terdapat inguinal lymph. Sistem limpatik atau lymphatic system atau sistem getah bening merupakan suatu jalur tambahan tempat cairan dan protein tanpa mengalir dari ruang intersitial ke dalam darah atau sirkulasi dan membantu pertahanan pada tubuh. Lalu berikutnya terdapat sistem limfa terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa atau yang mengangkut limfa, sejumlah struktur dan organ yang mengandung jaringan limfa atau limfosit di dalam suatu jaringan penyaring, kemudian sumsum tulang merah. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang ductus dan trunkus limfatik, yang mana sistem ini diawali dengan terjadinya kapiler limfatik, kemudian pembentukan limfatik, dari pembentukan limfatik menjadi limfonoidi, berikutnya terjadi di beberapa tempat T-limfe bersatu menjadi trunkus limfatik. Nah, 5 trunkus limfatik utama diantaranya adalah lumbar, interstitial, bronkomediastinal, kemudian subclavian, dan jugular. Kemudian berikutnya trunkus limfatik. Trunkus limfatik itu terdiri, yang pertama terdapat trunkus lumbar mengalirkan limfe dari ekstremitas inferior, dinding dan viscera pelvis, ginjal, kelenjar, adrenal, dan dinding abdomen. Kemudian terdapat trunkus interstitial mengalirkan limfe dari lambung, usus, pankreas, lien, dan sebagian hepar. Lalu juga terdapat trunkus bronkomediastinal, yang mana trunkus bronkomediastinal ini mengalirkan limfe dari dinding toraks, paru-paru, dan jantung. Berikutnya terdapat trunkus subclavian yang mana mengalirkan limfe dari ekstremitas superior. Lalu trunkus jugular mengalirkan limfe dari kepala dan leher. Berikutnya fungsi dari limfe itu sendiri. Jadi fungsi dari limfe itu sendiri terdiri atas 3 fungsi. Yang mana yang pertama mengalirkan kelebihan aliran cairan interstitial atau protein plasma dan mengembalikannya ke pembuluh darah. Berikutnya mengangkut lemak, makanan yang diabsorpsi oleh usus kecil atau lemak dan vitamin A, D, E, K, larut lemak yang diserap oleh saluran cerna. Lalu yang terakhir melaksanakan respon imun terhadap mikroba atau
sel abnormal tertentu. Maka pembuluh sistem limfatik berinteraksi dengan 3 sistem fisiologis lainnya, yaitu sistem kardiovaskular, sistem cerna, dan sistem imun. Organolimfatik. Organolimfatik itu terdiri atas organolimfatik, kemudian menyabang. Cabang yang pertama itu terdapat organ limfatik primer, yang mana terdiri atas sumsum tulang, kemudian timus, kemudian percabangan yang kedua atau yang sekunder itu terdiri atas tonsil, malt dan salt dan lain-lain, lien, nodus limfaticus. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.